Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bakti Jaya Kusuma Bapak Haji Irawan Jaya Atmaja SHMH beserta Ibu Hajah Opi Irawan. Oh, pindah kadinya di ditu punten. Yang saya hormati pula Ketua Umum Bapak Dedi Wira Hadi Kusuma, Ketua Umum Masjid Raya Badi Umar beserta Ibu Hajah Eri Hedianti. Yang saya hormati Ketua Majlis Talim Masjid Raya Bani Umar. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka tabligh akbar dengan tema sampai kapan manusia itu diuji. Hadirin, di dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, bagaimana caranya? Apa sih panduan kita? Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatu Nabi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian selamat dunia dan akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan sunnah Rasul. Saya pengen Anda semua pegang Quran. Semua manusia selama hidupnya pasti mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan masalah dan musibah. Anda silakan buka surat Al-Anbiya 35. So, buka Al-Anbiya 35. Mangga. Yang udah ketemu ngacung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernapas, termasuk yang ada di Bani Umat, pasti bertemu dengan kematian. Hadirin,
Kalau capres, cawapres ada yang jadi, ada yang enggak. Cagup, cawagup ada yang jadi, ada enggak. Kalau camat, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, redok tidak redok, pasti mati. Siapa yang pengen duluan? Ngacu. Agak ada yang ngacu. Kata Allah, ujian ada yang buruk, ada yang baik. Mana ujian yang buruk? Corona, suami di PHK, mertua bengek, masuk rumah sakit, anak yang gede belum bayaran, yang kedua mau sekolah duitnya nggak ada, si bontot korengan nggak sembuh-sembuh. Musibah bukan? Baik apa buruk? Satu. Dua. Kata Allah, ada musibah yang baik, jabatan naik, pangkat naik, suami ganteng, istri cantik, masya Allah, rumah mewah, mobil mewah, gelang sampai diketek, saking kaya-kayanya. Ini pun musibah, tapi ini musibah baik. Biasanya manusia kalau diuji dengan yang buruk banyak yang lulus, tapi diuji dengan musibah yang baik banyak yang tidak lulus. Saya tanya Anda memilih ujian yang buruk apa yang baik? Siapa yang pengen musibah buruk ngacung? Siapa yang diberi pengen musibah yang baik ngacung? Apakah Anda bisa lulus? Bu, kita lihat. Semua manusia dapat ujian. Yang namanya ujian, menghadapi ujian bagaimana? Tadi di awal saya katakan, pakai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Satu, kalau kita kena ujian, hadapi ujian dengan iman. Naon cek? Apa? Lampu gitu loh. Iman. Anda silakan buka At-Taghabun ayat 11 sok. At-Taghabun ayat 11 buka. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'minu billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semuanya diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Jadi kata Allah di dalam ayat ini, musibah yang menimpa kita termasuk corona 2,5 tahun itu diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapi musibah? Allah yang mengajarkan, wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah. Artinya hadapi musibah dengan iman. Rukun iman ayat sabaraha? Rukun iman ada berapa? Ada yang bilang 5? Dia doang. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percaya dengan qada dan qadariyah Allah. Qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ilallah, namanya takdir mubrom. Qadar, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak.
Jadi kata Allah, siapapun kalian kalau kena musibah dihadapi dengan iman. Teriak bagaimana? Udah bagian kita. Bagaimana lagi menghadapi musibah? Hadapi dengan ridho. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, nerima tidak nerima, redha tidak redha, wajib redha. Anda buka Al-Hadid 22, sok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Bukan, saudaranya mana? Anak-anak pasti bawain. Punten cek, bukan. Inna zalika Ini yang dingin cek. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya diciptakan. Saya ulang, musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan. Artinya apa? Ketika alam dunia diciptakan oleh Allah, musibah alam dunia catatannya di Lauhil Mahfuz sudah kering. Kapan tsunami di Aceh? Kapan tsunami di Palu, di Pangandaran? Kapan gempa di Jogja, di Padang dan seterusnya? Sebelum alam dunia diciptakan oleh Allah, musibah mereka di Lauhil Mahfuz catatannya sudah kering. Begitu pula ketika kita, individu kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita di Lauhil Mahfuz sudah kering. Bahkan Rasul mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita di Lauhil Mahfuz sudah kering. Kenapa 50.000 tahun? Karena ketika Allah ciptakan langit dan bumi, yang pertama Allah ciptakan pena. Allah berfirman, tulis pena semua yang hidup di alam dunia, termasuk alam dunia, termasuk individu kita. Jadi harus ridho. 3. Bagaimana menghadapi musibah? Hadapi musibah dengan sabar. Anda buka Al-Baqarah 155 156. Yuk, belah sini nih, belum ada yang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Hijai. Satu lagi. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi. Hebat Kang Dedi jamaahnya, udah apa rojulnya wungkul. Yang Copi, pintarnya Copi. Anda lihat, siapapun manusia diuji dengan sedikit ketakutan. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati, berikan kabar gembira, harus sabar. Siapa orang sabar? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Musibah siapapun kena,
orang kota, orang kampung, pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, orang pinter, beo-deo, semua kebagian musibah. Musibah diberikan oleh Allah dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Sok ada lihat keluarga, suaminya baik banget, istrina centil, ayah ngacungtil. Keluarga lain, istrina bager pisan, suaminya ganjeng, nggak boleh lihat jidat nyuci nyosor wae. Ayah jodotin kena tihang. Keluarga lain, suami istri bager, anak pertama ngalawan ayah. Nu pertama bager, nu kedua pika sebelet. Anak yang kedua bager, yang ketiga ngerok-ngerok, yang ketiga baik si bontot ngerujak hati. Ibu pernah makan rujak hati? Sakitnya di sini. Keluarga lain, suami istri, anaknya bager semua, bapak kandung pika sebelet. Yang lain lagi ibu kandung yang nyebelin, yang lain lagi saudara kandung yang nyebelin. Semuanya baik, ternyata dikirim oleh Allah mertua pika sebelin. Ada yang punya mertua nyebelin? Anda tunjuk yang mana? Kalau Anda tunjuk mertuanya nyebelin, saya jamin pulang dari Bani Umar di PHK jadi mantu. Mertua bager, ipar pika sebelin, ayah. Ipar bager, menantu minta dicita. Ada menantu yang nyebelin? Tar pembantu nyebelin, sopir nyebelin, tetangga nyebelin, ekonomi nyebelin, kesehatan nyebelin. Allah yang menyatakan semua musibah hadapi dengan sabar. Siapa orang sabar? Tiap ada musibah yang beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Di kita banyak salah. Awalnya saya sabar, lama 3 lembar ditilipat. Anda lihat, ada yang bilang awalnya saya sabar, lama-lama sabar saya habis. Kira-kira yang ngomong begitu salah apa salah? Jadi kita kadang-kadang suka ngomong awalnya sabar, lama-lama sabar habis. Salah tahu. Orang yang beriman sampai mati sabar tidak boleh habis. Anda lihat Ali Imran 200, sok yang belakang ini, belakang pagar. Ya, ngadep sih. Jangan sebelah situ, belakang. Ngalangin mak. Nah, satu nuhun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabar kamu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertahan dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Bukan soal amin. Yang namanya sabar dinilai oleh Allah, begitu musibah datang langsung sabar, itu yang dinilai. Kalau besok baru sabar, lusa baru sabar, nggak dinilai. Dek musibah datang, sabar, itu yang dinilai. Jadi sampai datang kematian, kata Allah, sabar tidak boleh habis. Bagaimana selanjutnya lagi menghadapi musibah? Jangan putus asa. Anda buka Yusuf 87, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la ta'asu min
ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس إنه لا ييأس من روح الله إلا قوم الكافرون wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafir. Jangan kalian berputus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Bu, berarti putus asa dosa. Contoh, seorang istri suaminya selingkuh, berkali-kali dinasihati, balik deui, selingkuh lagi, jengkel istrinya, dia beli minyak tanah ke warung, guyur diri, cekrek, bakar diri. Ternyata ketika tubuhnya terbakar, dia merasa sakit, pontang-panting, lari keluar. Tetangganya melihat, ambil air seember, diguyur, nggak jadi mati. Maaf, ini perempuan BODO. Kenapa? Karena Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Anda lihat, binatang jalannya merangkang, betul apa betul? Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, tinggian apa? Artinya kata Allah dalam ayat ini, kalau kalian merasa manusia, kalau ada masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Mikir pakai otak yang normal, pakai akal sehat. Lagi mulus aja laki lu selingkuh mulu, apalagi udah kebakar, jangan bodoh jadi perempuan. Makanya ngaji, pakai Quran, lu nggak usah tepok, emang gua burung dara. Bener nggak? Jangan nafsu diikutin, otak pakai di atas kok. Kecuali kalau otaknya di bawah dengkul tuh. Ada yang di bawah dengkul? Lemot itu namanya. Tuh contoh, ingat nggak tempo hari berapa tahun yang lalu pegawai Pemda Kabupaten Bandung, seorang perempuan, bukan orang bodoh, itu S2, punya anak laki-laki 3. Dia lihat pergaulan dari TV, dari bacaan, yang prisek, yang narkoba, yang nyime. Dia takut tidak bisa mendidik anaknya. Lihat di TV, saya kan punya TV, Bu. Anaknya 7 tahun pulang madrasah, tekap bantal mati. 5 tahun pulang ngaji, tekap bantal mati. Yang 3 tahun dileping di kamar mandi. 3-tiganya mati. Ketika polisi nanya, kenapa ibu bunuh mereka? Dia putus asa. Saya khawatir sebagai ibu tidak bisa mendidik dan mengarahkan anak saya. Kenapa? Putus asa. Makanya jangan putus asa. Apalagi yang harus kita lakukan ketika kita mendapati musibah, wajib bekerja dan berusaha. Anda lihat An-Najm 39. An-Najm 39, sok kasih ke belakang. Belakang nih. Mic-nya dari mana? Yang wireless. Yang wireless dari mana? Maksud saya sok. Tah, ini belakang nih. Oi, tutup belakang ini. Sok cek. Alungkeun geus. Silakan. Sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن سعيه سوف يرى salah وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس lil insani illa masa. Kalian manusia
tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kalian usahakan. Kata Allah, menghadapi masalah apapun kita wajib berusaha. Anda lewat, tetangga nanya, oh ngaji, iya. Di Bani Umar ya, iya. Kalau sampai saya tanya, nyampe ke Bani Umar apa enggak? Usaha. Pok ngaji di Bani Umar ya, iya. Tungguin, gua ganti baju. Ada usaha. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan perlu pengorbanan. Pengorbanan wajib diusahakan. Anda lihat Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Yuk. Ar-Ra'd ayat 11. Yuk, yang agak dalam-dalam sok. Tuh. Sok mangga. Ar-Ra'd ayat 11. Silakan. Di dalam mangga. Yuk. Mangga. Centilnya gerak. Sok terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kalian suatu kaum sehingga kaum tadi merubah dirinya. Jadi ada usaha dari kita, jangan tinggal diam. Kalau Anda pengen pintar masak, belajar sama guru masak. Kalau Anda pengen pintar ngejahit, belajar sama tukang jahit. Kalau Anda pengen pintar bikin kue, belajar sama tukang kue. Kalau Anda pengen pintar ngaji, belajar sama guru ngaji. Saya bersyukur saat ini majlis taklim marak kemana-mana, sampai kelas RW, sampai kelas RT, bersyukur. Tapi punten, jangan sampai pengajian kita hanya buang waktu, buang umur, buang dana untuk kesia-siaan yang dikejar hanya dunia. Mana yang saya maksud? Tiap ngaji, Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ada yang ngajinya begini. Dengerin, jangan marah. Kalau ngajinya begini, artinya muridnya bodoh seumur umur. Salah. Cari di Quran. Ada nggak perintah ngaji pakai arisan? Agak ada. Loh, di RB. Nggak ada nggak di Quran, di hadis perintah ngaji pakai seragam? Itu setan pamer keduniaan, mulut hejo, halal bihalal berem, Isra Mi'raj orangnya pamer doang, otak ada isinya. Kalau pengen nambah ilmu, tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, kaji itu Quran. Di kita banyak salah, bangga. Saya bang kemarin bulan Ramadan majlis taklim saya 3 kali hatam. Kita mah apalagi 4 kali hatam. Punten. Baca Quran ada pahala. Tapi kalau Anda cuma hatam, mana yang diperoleh buat ibadah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Quran. Buat apa Quran diturunkan? Petunjuk buat manusia, penjelasan, petunjuk, pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, yang halal, yang haram, semua dalam Quran.
Kalau anda ngaji hanya balapan hatam Quran, kelakuan nggak bakal robah karena nggak ngerti isi Quran. Saran saya, lebih baik satu hari 1 atau 2 ayat ditadaburkan. Ayatnya baca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, amalkan dalam hidup. Ini lebih berguna daripada anda balapan hatam Quran. Bu, sekarang emang lagi musim seragam, boleh, jangan kebanyakan, minimal 2 tahun 1 seragam cukup buat kebersamaan. Kenapa? Saya banyak melihat kasihan ke orang miskin, kecuali kalau orang miskin dikasih gratis. Banyak yang aneh tukang seragam di pengajian. Diemin, saya seumur hidup dari emak bapak saya, sekarang anak saya tukang baju seumur umur, jadi tahu dari merek baju anda. Bu, banyak di pengajian yang jual seragam. Di Tanah Abang beli 100.000 dijual 300.000, rentenir loh. Saya nggak bercanda. Jadi yang enak mah tukang seragam. Ngapain lu nyari duit di pengajian? Mana tukang seragam? Ngacung. Saya emang nggak pernah nyindir, emang bener. Ngaji urusin seragam aja, otak nggak ada isinya, percuma lu ngaji. Bu, saya emang nggak pernah nyindir. Anda lihat Ali Imran 130, sok. Ali Imran 130, mangga. Sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum nanti. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda, haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang beruntung. Tuh, beli 100.000 dijual 300, berlipat apa lipat-lipat. Makanya ngaji makanya Quran tuh. Aman. Bu, kalau kita terkena musibah jangan marah, jangan tidak terima, tapi bagaimana? Ambil hikmah dari musibah. Anda buka Al-Baqarah 157, so hikmah dari musibah. Sok mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar dengan musibahnya, semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Maroloho, amin aja daripada tuir begitu disuruh mulu. Balik deh. Orang yang sabar dengan musibahnya, dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Baru kayak ada orang. Mereka mendapatkan rahmah dan keberkahan. Amin. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau apa mau? Makanya menghadapi musibah sabar. Anda buka Al-Hadid 23, sok.
Al-Hadid 23. Surat Al-Hadid 23. Sok. Belakang. Ya, sok. Mangga. Baca cek. Sok. Mangga. Al-Hadid ayat 23. Jilat aja cek, dijilat. Dikebet mulu. Jilat ya, jilat cepet ya cek. Sok cek. Bismillahirrahmanirrahim. Likaila tasaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likaila tasaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kenapa manusia diberikan musibah? Kata Allah tujuannya dua. Satu, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul oleh Allah, jangan putus asa, gantung diri di pohon. Dua, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan dikabul oleh Allah, jangan sombong. Gue gitu loh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan bangga diri. Kenapa bangga diri? Sadar semua ilmu genggaman kita saat ini hakikatnya milik Allah, tapi dititipin sama kita. Makanya aneh ada orang sombong. Apa yang disombongkan? Kecantikan. Umur 20, 40 cantik, 72 ya. Sombong dengan kekayaan, lahir kagak bawa apa-apa, sekarang kaya mati kagak dibawa, tahu milik kita yang disedekahin. Sombong dengan pangkat jabatan, itu titipan amanat, berat bebannya. Kalau Anda ditakdirkan jadi seorang pemimpin harus bagaimana? Anda buka An-Nisa 58. An-Nisa 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idza aqamtum bainan nasi an tahkumu bi'adl. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah perintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu jadi seorang hakim, jadilah hakim yang adil. Kata Allah, wajib amanat. Hak rakyat berikan sama rakyat. Pemerintahan sekarang melanjutkan kebijakan SBY, ngebagiin BLT, betul? Kira-kira udah pada amanat belum sekarang? Belum tahu. Orang yang kaya dapat bantuan, yang miskin gigit jari. Artinya belum amanat mereka. Harusnya ini ujung tombak pemerintahan, camat, lurah, RW, RT. Data ulang dong marganya. Mana yang berhak BLT, mana yang tidak berhak, begitu. Cuman banyak lurah, RW, RT yang KKN, saudaranya yang kaya dibantu, tetangga yang miskin nggak dibantu, maka mereka dosa di hadapan Allah. Tuh, ini Quran, Bu. Kenapa manusia diberikan musibah? Jawabannya Anda lihat Al-Baqarah 216. Sok, belah dia tak belum baca. Belakang ya. Mic-nya mana?
216 Al-Baqarah sok. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa qudul lakum wa asa an taqwa wa huwa sayyi'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu syai'an wa huwa sarul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wasa antaktahu syai'an wa huwa khairul lakum wasa antuhibbu syai'an wa huwa sarul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kalian benci dan tidak suka boleh jadi baik buat kalian. Sesuatu yang kalian menyukainya, mencintainya, menyayanginya boleh jadi buruk buat kalian. Kalau tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Bu, itulah kenapa manusia diberikan ujian musibah. Kata Allah, ada sesuatu yang kita nggak suka, marah, sebel. Contoh, 2 tahunan yang lalu ada pesawat Lion Air JT610 yang terbang. Ada penumpang yang rumahnya di Bandung, dari 3:30 dia udah berangkat. Saat itu di Kerawang lagi bikin flyover, macet banget. Dia ngomel, macet nih. Habis deh tiket saya, duit saya nih, habis, angus dah. Marah dia, nggak suka macet. Lah, makin siang mobilnya belum bergerak. Dia buka radio di mobil, pengumuman Lion Air JT610 kecebur di lautan Kerawang. Semua penumpangnya 180 orang mati kalau tadi ngomel sekian jam marah-marah gara-gara macet. Begitu ngedengar kabar ini dia bilang, alhamdulillah untung macet. Coba kalau nggak macet ikut nyembur mati. 2. Wasa antuhibu syai'an wa huwa sarul lakum. Sesuatu yang kamu suka, yang kamu menyintainya, boleh jadi buruk buat kamu. Jangan jauh. Sukai yang duduk di pesawat Sukai turun, belum sembahyang lohor, turun dipanggil istrinya, turun lagi ada merapat partai, dan seterusnya, kurang lebih 13 orang yang di bawah, yang tidak ada niat naik pesawat karena tadi sudah penuh. Dia minta izin sama petugas, Pak, boleh nggak naik? Kata petugasnya, silakan selama seatnya masih ada. Mereka dengan senang, dengan bahagia, dengan riangnya mau naik Sukhoi, pesawat baru dari Rusia. Pilotnya, jam terbangnya sudah lama, pasti enjoy itu. Pramugari cantik-cantik siap melayani penumpang. Mereka naik. Rupanya mereka didadahin Ijroil. Naik. Kita jalan-jalan yuk ke Bogor, ada salak segede gunung. Ditabrak gunung salak, iya apa iya? Mereka senang, mereka bahagia, tapi ternyata musibah buat mereka. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Apa maksud ayat ini? Kalau kita minta, berdoa sama Allah, jangan minta yang terbaik kata saya, tapi minta yang terbaik untuk saya. Karena kalau baik kata saya, belum tentu baik untuk saya. Allah tahu kebutuhan kita, kita tidak tahu apa-apa. Bagaimana lagi kita menghadapi musibah? Bu, banyak-banyak kita berzikir. Anda lihat surat Ar-Ra'd 28, sok. Banyak zikir. Ar-Ra'd 28. Di belakang ada ketemu? Sok. Kemana tadi wirelessnya? Biar rata. Tuh.
Sok. Tadi virusnya mana? Tuh ke belakangin. Tuh, macung cek. Mangga, punten. Tuh belakang sok. Tuh, tadi virus mana? Sok. Yuk baca. Yang udah pegang mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Kalau dia zikir kepada Allah, ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Kapan zikirnya? Anda lihat Al-Ahzab 4142. Sok, Al-Ahzab 4142. Sok. Sok. Centilnya nyalain dulu. Pencet. Dipijit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyiyya. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyiyya. Hai orang yang beriman, ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak dari pagi sampai petang. Melek mata zikir. Alhamdulillah ya Allah, saya masih hidup. Tetangga kemarin tidur bablas langsung mati. Bangun sehat. Zikir. Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Kemarin tetangga tidur, begitu bangun menyong dia setruk. Masuk ke kamar mandi. Alhamdulillah punya air buat wudhu, buat mandi, buat cebok. Orang lain rumahnya kelelep lapindo. Ibu sholat, zikir lagi. Alhamdulillah bisa qobliyah subuh dua. Orang lain banyak yang mengaku Islam nggak pernah sholat. Ibu ke dapur goreng nasi, ceplok telur, bikin mie, goreng emping, ngangetin semua. Zikir lagi. Alhamdulillah masih punya makanan buat keluarga. Lihat di TV orang lain makanya nasi aki. Terus bukratan wasila menjelang tidur. Nggak usah Anda setel lagu, setel radio, berenung, berzikir. Alhamdulillah ya Allah. Sampai malam mau tidur masih hidup, tadi siang tetangga mati. Sampai malam mau tidur saya sehat, tadi siang masuk rumah sakit tetangga saya. Dan seterusnya. Itulah cara menghadapi musibah. Bagaimana lagi? Banyak bertaubat. Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Sok. Enggak. Ketemu? At-Tahrim ayat 8. Mangga. Yuk, siapa aja sok. Wireless ada berapa emang? Sok. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonir. Sudah. Halo? Sudah ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu
إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu, masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bu, taubatan nasuha jenjangannya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. 3. Janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosa sama Allah, kalau dosa sesama manusia, syaratnya ditambah 2. Kembalikan hak orang. Kalau kita pernah ngambil hak orang, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah diomongin tentang dia, beranikah Anda? Makanya jangan ngomongin orang. Aneh, lu ngaji puluhan tahun, Yasin apa, tahlil pala pakai kurungan, ngarumpi we setan. Ngapain ngomongin orang kayak lu bener aja? Tidak bisa. Jadi kalau hidup hanya menyalahkan orang, merasa kita yang terhina, kita yang didolimi, kita yang dia dikhianati, nggak bakal memperbaiki diri. 9. Bagaimana kalau kita menghadapi musibah? Koreksi diri. Anda buka An-Nisa 79. Sok belakang ini tuh belum ada yang baca tuh, kan itu tuh. Sok An-Nisa 79, sok belakang tuh. Mangga. Sok. Mangga. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Stop. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesuatu yang baik, yang enjoy, yang nikmat, kebahagiaan asalnya dari Allah. Sesuatu yang buruk karena kesalahan kalian sendiri. Silomen mata gue gitu loh. Bu, silakan lihat Asy-Syura 30. Sok Asy-Syura 30. Asy-Syura 30, sok belakang. Asy-Syura sok, mangga. Biar keratain langsung saya mah, sok. Tuh, cek, tuh, alungkeun, paling ge benyol. Lu geus alungkeun ka ditu estafet. Dah, estafet sok, punten. Terus. Alungkeun. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampunlah kalian kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Bentar, misalnya suatu ketika kita terkena musibah, jangan nyalain orang gara-gara lo tuh, gara-gara lo gue begini. Salah. Anda cobain, kalau orang tunjuk orang gara-gara lo, nunjuk orang berapa? Nunjuk kita, akhirnya yang paling banyak dosa kita. Nyalain orang mah gampang, tapi mikir apa action kita. Orang yang kerjaannya nyalain orang, lempar batu sembunyi, makan nangka tidak mau kena, nyari kambing, salah. Nabi Adam berbuat dosa sekali langsung taubat. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana, saya zalim ya Allah, ngakui tahu. Dimahayu nyalahin orang kayak orang bener aja loh. Ketika kita kena musibah ngaca, pernah nggak sekian tahun yang lalu ngomongin orang? Pernah nggak nyakitin orang? Pernah nggak ada orang lewat ngejebleh? Pernah nggak ada orang lewat ngedip-ngedip kayak cacingan loh? Pernah nggak sebel sama mertua? Pernah nggak marah sama laki lo? Pernah nggak melengos ketemu tetangga? Pernah nggak ngambil hak orang? Sok beli cabai ke bawang sakilo di pasar, mang tambahin nyomot seridik maling, beli bawang sakilo, mang tambahin nyomot maling, beli duku, beli lengkeng. Mending kalau banyak lu beli cuma 2 kilo, mang nyobain pakai otak, nyobain duku mah hiji, yuk mah nyorok cok turun maling. Yang ketawa mikir sebel gue. Ngaji baik di perumahan maupun di acara maulid, Bu, biasanya panitia ngasih kue aman. Kadang kala depan nih pejabat, ibu lurah, ibu camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ustazah, ngajajah. Biasanya depan yang terhormat teh di samping dikasih kardus kue. Harusnya mereka pakai otak. Yang patungan tuh yang di belakang, bagi ke belakang. Bu camat, bu lurah, bu ustazah banyak yang otaknya nggak dipakai. Samutan seret lisol hilang 2, muter deh seret lemper hilang 3. Lu jangan ketawa, gua kan bisa ngitung. Balik deh seret pastel leungit 3. Anda tertawa, saya tidak bercanda. Berkali-kali saya lihat sendiri yang namanya Bu Ustazah yang alisnya gede, bibirnya onyoy kayak habis makan orok, udah bawa kantong keresek, gue lihat sapiring bahekeun. Ustazah apaan? Jamaah banyak yang begitu, disuguhin kue belum ke tengah, baru depan dia itu blokin ke tas. Pantas lu kena musibah. Bawa pulang, kasih anak lo, dengerin, kasih anak, pantas anak melawan, bengal, dinasihatin nggak denger, hak orang, tangga duduk udah ngelirik. Ngapain sih lu padeh? Berapa sih harga kue? Kayak orang nggak pernah ketemu makanan. Malu gua jadi guru ngaji, malu gue jadi orang tua. Dengerin nih orang tua ngomong, sebel gue mah. Di mana-mana kayak orang kelaparan. Berapa sih harga kue? Otak dipakai. Enak gue ngeliatnya. Ya Allah Bu,
piring baru dikeluarin ke situ langsung ditublekit. Yang punya rumah panitia itu nyuguhin buat rame-rame, tahu. Sok semari bercanda, ngobrol, makan. Sisanya bawa pulang. Seakan di atas duduknya, gue lihat tuh ada yang dimasukin sama piringnya maling. Saya tidak pernah nyindir, ngomong apa adanya. Bu, tahu Anda ketika korban Ismail tidak jadi disembelih, digantikannya pakai apa? Kambing, manusia apa binatang? Apa hikmahnya? Kata Allah, manusia terlalu mulia dikorbankan, tapi yang wajib dibuang dari diri kita manusia sifat kebinatangan, rakus, buas, tamaruk, egois, memenang sendiri, kagak mikirin orang. Masya Allah, otak lu di mana? Kayak orang baru tumben ketemu kue. Saya makanya ngomong di banyak pengajian, gue lihat, ih malu gue mah. Pernah ketemu monyet, kasih pisang, kasih. Kalau perlu tetangganya jangan dibagi. Walaupun Anda dandan keren, kalau rakus dengan makanan sama dengan saya sebagai orang tua punya kewajiban menasehati anaknya. Sebagai guru ngaji punya kewajiban menasehati jamaahnya. Kalau Anda tersinggung artinya Anda yang melakukan ini. Yang lain bagi. Akibatnya fatal. Dikasih sama anak-anak jadi ngelawat, bengah dan seterusnya. Kenapa? Tetangga duduk kita sudah ngelihat. Ini mah kadang-kadang di tempat ngabinin prasmanan Gusti sapiring goreng hayam mojo baheke maling. Sebel gua. Bagaimana nggak kena musibah loh, hak orang lo embat juga. Nak Bu. 10. Bagaimana menghadapi musibah? Ibadah yang istiqomah. Anda buka Ali Imran 102. Ali Imran 102, sok. Enggak, tuh. Alung ke nami tere. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Senang susah ibadah, bahagia sengsara ibadah, punya duit nggak punya duit ibadah, sehat sakit ibadah. Dalam situasi kondisi bagaimanapun tetap ibadah kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian. 10 inilah resep yang Allah berikan ketika kita menghadapi musibah, dan musibah tetap ada sampai kita mati. Silakan bertanya. Assalamualaikum, Mama Dede. Diri di mana Anda? Yang mana gue lihat Allah. Sok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lina, mau tanya bertanya. Saya mengakui bahwa saya memang salah dari dulu untuk mengawasi anak saya, mengurus anak saya. Nah, intinya gini, bagaimana
menangani anak yang kurang beribadah, Mam? Apakah setiap pagi subuh saya harus bangunkan atau saya harus... Yang namanya anak tidak ada mantan. Sampai datang kiamat tetap anak saya. Makanya mengajarkan ibadah, Rasul mengajarkan semenjak dini. Jangan Anda bilang entar juga udah gede ngerti sendiri, ngerti dari mana. Jadi tidak ada mantan anak. Sampai kapanpun kita wajib mendidik anak-anak kita buat ibadah kepada Allah. Naon? Jadi walaupun sudah besar sekarang, Ya anak gue gitu loh. iya, terima kasih banyak, Mama. Sampai kapan tidak ada jadi anak tetangga, tetap anak kita. Baik. Oke. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Kaki tiganya mana tadi? Kasih satu. Ya. Mau tanya, nama saya Mila. Mau yang saya tanyakan gini, Mak. Kadang kalau kita ini dapat berita duka atau mendapat yang membuat kita kecewa, kita biasanya tidak langsung mengucapkan innalillahi wa. Bukan kita lo kale, gua mah bisa ucapin, ajak-ajak orang loh. Iya. Ini saya Mama. Nah itu bagaimana ya, Mak? Kadang-kadang kan kita kaget dalam keadaan shock. Nah itu bagaimana, Mak? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang yakin musibah dari Allah, kaget kagak kaget pasti zikir ingat kepada Allah. Tidak ada pembelaan. Oke. Baik, langsung ada yang sebelah Silakan. Langsung, iya. Tadi mana mic-nya, Bunda Sudus? Ya, silakan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh bangun, boleh bangun. Waalaikumsalam. Langsung. Mama Dede, saya mau bertanya. Mic-nya kurang dekat ke mulut. Saya dulu bekerja di Departemen Perdagangan. Saya sebagai sekretaris direktur. Yang saya tanyakan, saya sering sekali bohong karena disuruh direktur. Apakah, pertanyaan saya, apakah saya harus minta maaf kepada orang yang telah kita bohongi? Betul. Rasul punya 4 sifat. Yang pertama, sidik, benar, dan jujur. Rasul bersabda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadilah kalian orang yang jujur. Kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Siapa yang pengen masuk surganya Allah, ngaco. Jadilah Anda orang baik. Siapa yang pengen jadi orang baik, ngaco. Jadilah orang yang jujur. Siapa yang pernah bohong, ngaco. Nah ini, kalau bohongnya sama Allah, Anda taubat sama Allah. Kalau bohongnya sama manusia, Anda minta maaf sama manusia. Kalau orang yang nggak ketemu, banyak bermunajat sama Allah, mendoakan kebaikan orang yang kita bohongin. Dari sekarang berusaha untuk tidak botong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan. Mama, saya mau bertanya, bagaimana caranya membangunkan anak yang sholatnya susah? Banyur. Udah, Ma. Gimana ngadepinnya, Ma? Apakah dari kecil tidak Saya pernah? di sini, Ma, di sebelah sini. Nggak usah dilihat, gue juga bingung dari tadi gelap nggak kelihatan. Saya tanya, dari kecil, oke, sebelah kanan mana? Kiri mama. Ini tangan. Di kanan, Ini Ma, kiri. kanan. Kiri mama. Bagaimana, Ma, menghadapinya? Saya jawab, lu jangan ngomong mulu. Bu, mendidik anak semenjak dini. Emak-emak kan suka nyanyi, belajar di waktu kecil.
laksana. Bu, dari orok biasakan. Kita yang mengaku agama Islam banyak yang salah kaprah. Anak matematika penten 5 ribut kursusin, bahasa Inggris penten 6 ribut nyari guru bahasa Inggris. Giliran anakku nggak sholat cuek, cewek nggak pakai jilbab suruh kursus nari balet, pantatnya kemana-mana. Emaknya bangga, yang salah emaknya dong. Kita sebagai seorang muslim dari kecil didik anak kita sesuai dengan aturan agama kita. Karena kalau dari kecil melekat otak anak 1 sampai 10 tahun ini adalah fotokopi yang paling canggih. Sampai mati dia nggak akan lupa. Tapi bukan dengan omongan, dengan sikap dan perilaku. Bukan anak ribut sholat salah, ribuan kali anda ngomong belum tentu. Tapi bilhaq, waktunya sholat kita sholat, anak-anak sholat. Kalau perlu sebelum azan udah wudhu. Itu saya tidak menyalahkan anak. Kenapa? Karena 4 faktor baik buruknya seorang anak: 1 keluarga, 2 sekolah, 3 lingkungan, yang 4 tontonan dan baca. Apakah di rumah sudah dididik ibadah benar? Kadang-kadang emaknya ribut, anak saya susah sholat, anaknya laki perempuan laki, suami ibu ke masjid nggak? Kagak. Ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Boleh jadi disekolahkan ke sekolah umum, pengen anak rajin ibadah, pengen hafal Quran, di sekolah umum kagak nyambung. Jangan sembung mawa petei tenyambung. Jadi bu, apalagi koreksi makanan, minuman, pakaian sangat berpengaruh dengan sikap perilaku orang yang makan. Lihat tontonan dan bacaan. Kalau zaman dulu saya yang masuk di otak anak 2 pintu, keluarga, sekolah. Sekarang keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan, bacaan. Di anak sembraut. Makanya tanamkan akidah Islamiyah yang kuat. Insya Allah dimanapun mereka yakin saya akan sholat, Allah melihat saya, Allah mendengar saya. Yuk, jangan ibu katakan terlambat. Mendingan terlambat daripada tidak sama sekali. Bawa tuh anak anda ke pengajian. Di kita salah, anak-anak ngaji cuma sampai SD doang. Justru SMP, SMA pergaulan makin luas. Di sini didik dengan agama yang benar. Jelas bu? Mangga yang lain silakan. Assalamualaikum mama, saya sebelah kanan mama. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta bantuan kepada mama. Saya sekarang sedang menghadapi teror karena saya itu mengikuti maulid dan kadang suka ada pengajian yasin tahlil, katanya itu bid'ah dan saya dibilangnya teroris gitu. Katanya dia Islam asli, nah saya kan mantan Nasrani, katanya belum mengerti gitu mama. Bagaimana? Orang ngomong apapun dimanapun kita berada, jangan ada berharap semua orang menyukai kita. Bu, ada orang tidak suka, ada orang sebel ketemu kita, ada orang benci sama kita, ada orang memusuhi kita, bahkan ada orang yang ingin membunuh kita. Jangan berharap orang menyukai kita dimanapun kita berada. Siap mental, selama yang gue lakukan benar kata Allah, jangan takut dengan siapapun. Bu, dibilangin maulid bid'ah, terserah. Lana amaluna walakum a'malukum. Amalan lu ya buat lu, amalan gua ya buat gua. Terserah mereka ngomong apa. Gua makan nasi gue, baju-baju gue, kolor-kolor gue.
Iya apa iya? Orang ngomong apa terserah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang memusuhinya bukan orang lain, pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, adik ayahnya lah yang akan membunuh. Sekali lagi cuekin. Selama kita tahu yang saya kerjakan benar, kalau hidup bikinin orang nggak bakal maju. Nomor berikut langsung. Baik, langsung silakan yang di belakang. Langsung saja Ma. Terima kasih. Banyak sekarang taklim-taklim yang merajalela dan banyak sudah dibuka-buka majelis taklim. Dan saya mau bertanya bagaimana menyikapi ketika guru-guru mengaji itu mensodorkan kayak semacam seragam. Ketika kita tidak mau, Tolak. nah kita menolakkan tapi dia memaksakan. Makanya jangan ikut pengajian yang mikirin seragam. Ikuti pengajian yang selalu Quran dan Sunnah. Kitanya yang tegas. Ngapain ikut yang nggak benar? Ini Mas, ketika guru mengaji, banyak ketua-ketua taklim mohon maaf, ketika ketua-ketua taklim itu membedakan antara orang yang punya dan tidak punya itu Di PHK, ketuanya PHK. Masih banyak orang lain yang otaknya normal. Berhentiin dia, nggak susah. Emang dia doang orang. Kita tegas dong. Misalnya guru ngaji yang ini ngajarnya begini, kalau Anda nggak setuju pecat, pilih yang Anda cocok. Ketua nggak cocok, pecat, pilih yang cocok. Nggak perlu susah. Selama otak di atas nggak ada yang susah, kecuali kalau otak lu turun ke bawah kaki. Sok. Baik, silakan Bun. Langsung. Assalamualaikum Mama, mau tanya Mah Ya. tentang Al-Imran 129 tentang janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Tadi yang dimaksud Mama 130. 130 ya. Ya. Terus apa namanya ini Mah itu kan berjualan ya Mas, sedangkan jualan itu kan di mencari nafkah yang terbaik gitu dari pintu-pintu surga yang ada gitu. Maksudnya tolong jelasin Mah. Maksudnya kita dagang ngambil untungnya jangan kebanyakan, kasihan pembelinya gitu loh. Oke? Jangan enak di lu nggak enak di gue. Walaupun mereka mau, itu loh maksudnya. Hidup jangan egois. Jelas Bu? Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, bagaimana cara mengetahui kalau musibah itu hukuman atau ujian? Bu, musibah 3 macam. 1, ujian. Tidak berbuat salah kita, biasa aja ada musibah. Ini adalah ujian. Kalau lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Dalilnya Al-Baqarah 155. 2, musibah ini adalah teguran. Kalau kita kena musibah, ngaca, apa dosa saya? Apa kesalahan saya? Harus bagaimana saya? Dalilnya An-Nisa 79, Asy-Syura 30. 3, musibah itu adalah ajab. Diuji kagak lulus, ditegor daglog. Anda silakan buka Al-Qasas 59. Fama kana rabbuka mulikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wa ma kunna mulikil qura illa wa huwa zalimun. Allah tidak akan mengajab suatu kota, suatu negeri sehingga Allah kirimkan Rasul ke tempat mereka. Yang diajab oleh Allah kalau penduduknya zalim. Jelas Bu? Ini 3 tahapan musibah. Yang lain Silakan langsung Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Mas. Sok. Selama ini anak saya kan selama 5 tahun kerja kuliah, pulang kerja dan langsung kuliah. Nah, saya nggak tahu dia di luar gitu ya Mama. Terus dia punya pacar lain agama. Setelah itu pas ini dia yang mau tanggung jawab gitu Mah.
pacarnya itu nggak. Anak ibu cewek cowok? Anak saya cewek man. Terus? Nah terus dia tidak nggak bertanggung jawab. Nggak tanggung jawab, kenapa maksud Anda? Iya maksudnya kan dari pihak keluarga saya minta biar dia masuk Islam terus nikahin anak saya. Salah. La ikraha fiddin. Gak ada paksaan dalam agama. Anda lihat Al-Baqarah 221. Perempuan cantik menarik hatimu, tapi tidak satu akidah haram menikah. Budak melihat yang hitam legam, tapi dia beriman, itu lebih baik bagi kamu. Ngapain maksain orang suruh masuk agama? Nggak bisa. Anak Anda ajarin jangan kawin sama dia. Masih banyak no. Mana bapak-bapak tadi? Ngapain ngatur orang? Anak kita yang diatur. Salah. Oke? Tidak ada hak Anda ngatur rumah orang. Sok langsung. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Saya di belakang. Saya mau tanya, Ya. gimana caranya menyuruh suami mau sholat gitu Mama Dede? Saya udah berkali-kali. Dari dulu apa baru sekarang? Tidak sholatnya dari dulu apa baru sekarang? Saya tanya, mic-nya mana sih? Ah, ngapain diambil sih, sombong amat panitia lu? Nanyanya belum kelar lu gimana sih? Kalau belum kelar jangan diambil dulu, sombong nih panitia. Aneh gua mah. Mama Dede, sini. Dari dulu saya sudah ngomong nggak mau. Saya tanya, semenjak Anda nikah apa baru sekarang tidak sholatnya? Dari mulai nikah Mama Dede. Artinya Anda salah pilih suami semenjak awal. Terus saya harus gimana Mama Dede? Saya harus gimana? Rasul bersabda, "Tunkahul mar'ata li arba'in, li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, palika bidati dini taribat yaminukah." Nikahilah orang yang kamu sukai karena kekayaan, turunan, cantik tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya. Ini berat nih. Agamanya Islam Mama Dede, tapi disuruh sholat susah. Lagi gue jawab, cuman soundnya kagak berat nih. Saya tidak bercanda, Bu, berat banget. Kontrol saya dong, ketaikin. Tolong untuk sound, bagian sound untuk naik lagi dong suara. Ini dong kontrol saya. Mungkin karena yang lain dihidupin, ini kepencet jadi kecil. Maaf. Ya, sangat berpengaruh, Bu. Saya rugi, Bu. Seminggu nggak hilang sakit darah saya. Bu, Islam mengajarkan kalau menikah cari yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Cari bibit bebek bobot. Sekarang udah tanggung nikah. Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Jaga diri kalian. Jadi karena sudah jadi suami, Anda yang bertanggung jawab mengarahkan suami Anda biar ibadah. Masya Allah, doakan tiap Anda masak, siapin minum, siapin makanan di meja, mohon sama Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din. Wahai Allah yang membolak-balikan hati manusia, balikan hati suami saya biar makin dekat kepadamu ya Allah. Begitu terus, jangan bosan. Insya Allah suatu saat doanya dikabul oleh Allah. Karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Nomor berikut sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Mbak. Ini bukan masalah saya, cuma sekedar ingin tahu ujian rumah tangga yang dialami wanita korban KDRT itu apa, wajib minta cerai walaupun suami tidak mau menceraikan? Sebentar dulu ya. Rumah tangga milik berdua.
Makanya yang dibutuhkan 4 T. Tahabub, saling cinta mencintai. Ta'awun, saling tolong menolong. Tasawun, saling bermusyawarah tapi saling memaafkan. Kalau suami KDRT nanya dulu, kok sampai segitunya? Apa jadi bini ngotot ngeyel? Apa jadi bini melakukan kesalahan? Karena belum tentu yang namanya KDRT, kesalahan suami, siapa tahu dipicu dari kelakuan bini. Boleh jadi itu bini benci sama mertua, boleh jadi bini tidak suka dengan ipar, boleh jadi kalau diajakin ke rumah mertua, ke rumah ipar monyong, boleh jadi pelajaran istri kepada keluarga suami tidak baik, berkali-kali dinasehati nggak dengar. Boleh jadi kalau suami mau ngasih duit sama emaknya, bininya marah, artinya bodoh, dia nggak ngerti Quran. Bu, banyak faktor yang menyebabkan kenapa adanya KDRT. KDRT jangan Anda mengira hanya laki-laki yang melakukannya, perempuan pun banyak yang melakukan KDRT. Bagaimana Allah berfirman, Anda lihat An-Nisa 34, wallati tahafuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Kalau kalian takut istri kalian berbuat nusuz, melawan, 1, nasihati oleh suami, tidak mempan. 2, misah ranjang, tidak mempan. 3, kata Allah hukum memukul. Di sini kalau istri salah berkali-kali dinasihati dengan mempan, Rasul mengajarkan hanya dengan siwak. Siwak gede apa kecil? Pendek apa panjang? Kalau dipukulin sakit nggak? Ini yang diajarkan. Makanya sekali lagi ngaji, panggil guru tafsir, panggil guru fikih biar ngerti. Jadi kita tidak ragu-ragu dalam Islam, dalam Quran An-Nisa 34, suami boleh memukul istrinya hanya dengan siwak. Kalau bandel dinasihatin nggak mempan, dinasihatin nggak mempan, 3 kali nggak mempan, boleh hanya dengan siwak. Ibu ini nanya, bolehkah seorang istri gugat cerai? Pernahkah Anda melihat orang yang habis nikah? Pernah lihat nggak? Begitu laki-laki perempuan nikah, suami yang baru nikah mengucapkan taklik talak. Kalau saya menyakiti istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan nafkah 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau Anda sebagai istri tidak ridho, Anda gugat cerai, datang ke pengadilan agama. Setiap kecamatan ada bahwa saksi 2 orang laki-laki balik dan berakal. Silahkan, inilah permasalahannya, boleh. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, kita sebagai orang tua sudah mencontohkan sholat, perbuatan baik, kan kita kasih tahu sama anak itu, tapi anak itu suka marah, sampai-sampai kita orang tua itu selalu cerewet, selalu nasihati, tapi sampai sekarang juga anak itu tidak berbicara dengan orang tuanya. Jadi kita bagaimana jadi koreksi diri. Boleh jadi makanan, minuman, pakaian yang diberikan kepada anak ada yang haram, ada yang makruh, ada yang subhat kayak tadi dari pengajian, walaupun halal tapi sebelah nggak kebagian, Anda bawa semua. Itu hak orang. Boleh jadi mulut Anda bengal banget, lawan mulut, nakal banget, mulutmu harimau. Hati-hati jadi seorang ibu, mulut seorang ibu mengandung bisa. Makanya anak ngelawan boleh jadi karena lidah kita. Namun yang namanya anak, kata Allah dalam Al-Quran terbagi 4. 1, anak qurrata ayun. Anda lihat Al-Furqan 74,
Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dunia akhirat baik. 2, anak zinatul hayatid dunya. Al-Kafi 46. Al-Baru wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatun khairun inda rabbik sawaban wa khairun amal. Kata Allah dalam ayat ini, anak hanya dunia, diurusin sama bapaknya emaknya, dunia dipikirin, bahasa Inggris, matematika, dandanan, nari, nyanyi, itu aja. Ibadahnya nggak ada, perhiasan dunia, akhirat nggak dapat apa-apa. 3, yang namanya anak, kata Allah, fitnah. Anda lihat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kekayaan dan harta yang kalian miliki ujian. Bu, anaknya tuh dorong jemuran. Bu, anaknya tuh tawuran. Bu, anak ibu tuh nyolong sepatu di musola. Malu nggak? Tapi dia anak kita, wajib kita mengarahkannya. Diuji harus lulus. Titik 4. Kata Allah, yang namanya anak aduh mubin, musuh yang nyata. Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Ada suami yang marah sama istri. Ada nggak? Istri marah sama suami. Orang tua marah dengan anak. Anak marah sama orang tua sampai dibunuh. Nah, hati-hati kalian, kata Allah, arahkan mereka. Jadi sampai hari kiamat tetap mereka tidak ada mantan anak. Wajib kita mengarahkannya, diiringi dengan doa. Sekali lagi, diperintahkan oleh Allah kita menghadapi hidup dan kehidupan, bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan, diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Baqarah 272, laisa 'alaika hudahu walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kalian yang berikan hidayah kepada manusia, tapi aku yang berikan hidayah kepada mereka. Kewajiban kita maksimal berusaha, bekerja, diiringi dengan doa. Hasilnya minta yang terbaik kepada Allah. Nomor berikut, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama mau curhat nih, Ma. Langsung. Masalah warisan, Ma. Sok. Apa hasil ibaan dari orang diminta lagi boleh, Ma? Hasil apa? Ibaan. Hibah. Hibahan gue bingung. Hibah. Bisa diminta lagi nggak, Mah, sama orang yang ngasih hibah itu? Kalau waktu hibah ada hitam di atas putih, ada sekretaris, ada saksi 2 orang, artinya waktu dihibahkan itu sudah milik orang yang mendapati hibah. Tapi kalau tidak ada yang nulis, tidak ada saksi minimal 2 orang, hibah tadi tidak sah. Jelas? Jelas? Yuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanya, Mama. Sok. Saya mau keluar tema nih, Mama. Saya ini, Mama, kan satu bagian ya. Nah terus tuh genteng kita tuh. Nah terus boleh nggak kalau kita petik buahnya ya, Mama? Jangan hutan apa gitu. Kagak ngerti gue nanyanya. Balik dari naon? Saya kan satu bagian yang tetangga nih, Mama. Apa sih satu bagian sih kagak ngerti? Satu batasan tanah saya sama tanah dia, rumah saya sama tanah dia. Ya. Nah terus rambutannya kan genteng saya nih, Mama. Ya. Nah terus tuh kan sepetik boleh nggak gitu? Lebih baik Anda bilang sama yang punya, saya tebang ya yang ke halaman saya, karena jadi ribut. Anda boleh, tapi jangan serakah.
ngambil sekedarnya, itu pun minta izin sama yang nanam. Kalau kita tebang boleh ya mama? Ngomong heula. Setebang ya Mbak, sebagai etika dan tata krama. Oh gitu. Ya. Makasih ya mama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mama, saya ingin bertanya, saya dulu bekerja selama 14 tahun setengah, sekarang saya sudah berhenti jadi ibu rumah tangga. Jadi anak-anak saya sepertinya saya merasa bersalah buat mama karena saya melihat anak saya tidak seperti yang mama jelaskan tadi, proteatin atau apapun. Tapi saya sekarang berusaha seperti yang mama sampaikan tadi. Tapi bagaimana caranya supaya saya menjadi ibu dan istri yang sesuai dengan syariah agama Islam? Karena terus terang saya banyak punya kekurangan yang tidak boleh saya sampaikan pada mama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya selalu mengajak, kita perempuan nyari duit bukan dengan kerja ke kantor orang, tapi ciptakan lapangan pekerjaan di rumah. Jualan uduk, jualan gado-gado, buka bengkel, sewain tenda. Anak keurus, suami keurus, rumah tangga keurus, duit dapat. Saya kerja 14 tahun setengah, otomatis subuh berangkat, pulang sore. Anak-anak udah gede, punten. Saya hanya menyampaikan, masa anak-anak itu sangat terbatas dan begitu cepat berubahnya. Kita punya anak setahun 2 tahun, ya Allah, gak lama, masya Allah, udah SMA nih anak. Cepet banget perasaan udah kuliah. Siapapun Anda yang punya anak masih kecil, rawat mereka, rangkul mereka. Apa yang mereka alami, kasih sayang, perjuangan, dekapan, kecintaan, sampai kiamat tidak ada hilang di benak mereka. Bu, apalagi lagi anak bayi disusui, nyambung, ada benang merah dari dada anak ke dada kita. Tapi alhamdulillah, sebagai orang tua sadar, jangan merasa kata terlambat. Banyak bertaubat kepada Allah, mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak saya sadar bahwa saya ibunya. Saya bekerja juga bukan egois buat saya, tapi buat membiayai keluarga, diantaranya bayaran anak sekolah. Bu, tidak mustahil anak berubah. Buktinya, di zaman jahiliyah Muhammad diangkati Rasul, ada tetangga yang 40 tahun, 70 tahun, 50 tahun, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berubah jadi orang beriman. Betul apa betul? Makanya yuk niatkan dari hati yang dalam, semoga anak saya jadi orang baik, orang benar. Berikan contoh oleh kita. Silahkan bermunajat pada waktu keheningan tengah malam. Mangga. Satu lagi terakhir. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mama curhat dong. Nama Ya. saya Nur. Saya mau tanya, waktu kira-kira usia saya masih 3 bulan itu saya kan kerjanya di kredit elektronik. Terusnya saya suka disuruh-suruh sama bos saya kayak utang gitu ya. Sampai sekarang tuh utangnya itu di 10 tahun. Sama bos saya nggak pernah dibayar. Apakah saya yang harus bertanggung jawab atas utang itu? Kalau Anda disuruh, artinya dia yang tanggung jawab. Tapi Anda ngomong sama dia bahwa ini yang utang adalah dia, asal Anda jangan ngambil untung. Apakah pada saat itu Anda ngambil untung? Enggak. Oke. Ya, makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik hadirin, ini masjid An-Nadhafatul Bina. Apa artinya? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Apa artinya? Allah menyukai orang taubat, Allah menyukai orang bersih,
Anda lihat sekeliling Anda duduk, ada sampah nggak? Sekecil apapun sampah Anda comot, bawa pulang. Hadirin, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita. Yang pertama, saya mohon doa buat pemilik masjid Bapak Umar Irahadi Kusuma dengan Ibu. Semoga diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, diampuni semua dosanya, dilapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahiba kull bait wa ya mughni kull fakir wa ya muqawwi kull dha'if wa ya ma'manna kull mahid. Yassiru alayka kull kasir atasiru yassiru alayka kasir. Allahumma ya man la yuhtajju al bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahubu minka wa nahubu man yahubu minka wa nahubu man la yahubu minka bihurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna biadikal lati la tanam waqufna bikanapikal ladzi la yurad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebagai manusia saya pasti banyak melakukan kesalahan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.